Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Pengembangan Produk Agroindustri. Video ini kami buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar agroindustri dengan dosen pengampu Ibu Ailsa Azalia, STP MTP. Kami kelompok 6 akan memaparkan materi tentang diagram pohon industri. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, Merlinda Fitri atau bisa dipanggil Elin. Saya sendiri sebagai moderator dengan nomor NPM 25733053. Selanjutnya yaitu Rani Dwi Yuliani atau bisa dipanggil Rani dengan nomor NPM 25733060. Selanjutnya ada Pria Fatimah Andayani atau bisa dipanggil Pria dengan nomor NPM 25733059. Selanjutnya ada Iketut Aurel Agusto atau bisa dipanggil Uwen dengan nomor NPM 25733045. Dan yang terakhir adalah M. Raffi Fahrian atau bisa dipanggil Raffi dengan nomor NPM 25733051. Konsep dari diagram pohon yang kami angkat adalah kopi, dan berikut materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pria. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa inventarisasi ide dari masing-masing anggota. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari tanaman kakao yang bisa dimanfaatkan. Sekarang, mari kita bahas mengenai biji kakao. Biji kakao bisa dimanfaatkan untuk bubuk coklat-coklat, coklat batang, permen coklat, minuman coklat, kue, dan roti coklat. Yang kedua, lemak kakao bisa dimanfaatkan untuk minyak oles atau balsam tradisional, sabun coklat alami, lotion, dan produk perawatan kulit lokal lilin aroma coklat. Yang ketiga, kulit buah kakao bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik atau kompos, pakan ternak fermentasi, briket atau bahan bakar teh kulit kakao. Yang keempat, kayu dan batang kakao bisa dimanfaatkan untuk arang kayu kakao, bahan kerajinan kecil, atau tongkat dan gantungan. Saya akan menjelaskan ide dari rekan saya yaitu Uwen mengenai karet. Yang pertama, karet dibagi beberapa bagian, yaitu peralatan rumah tangga bisa dimanfaatkan untuk sandal jepit, karpet karet, keset karet, ember karet, dan gelang. Yang kedua, peralatan pertanian dan perikanan bisa dimanfaatkan untuk selang air atau irigasi, ban gerobak, tali karet, sarung tangan karet. Yang ketiga, transportasi dan otomotif lokal dimanfaatkan untuk ban, contohnya motor, mobil, becak, sepeda, shock absorber, dan karet pelindung. Yang keempat, peralatan kesehatan dan kebersihan, yaitu bisa dimanfaatkan untuk sarung tangan medis, dot bayi, dan masker. Yang kelima, kerajinan dan kreatif, dimanfaatkan untuk bola karet, karet lompat, gelang, gantungan kunci, dan produk souvenir berbahan kayu karet. Yang keenam, yaitu olahan kayu karet, bisa dimanfaatkan untuk meja, kursi, lemari, papan partikel, arang kayu karet. Baik, di sini saya akan menjelaskan ide dari rekan saya, Raffi, mengenai teh. Di sini ada beberapa bagian teh. Yang pertama, dari daun teh bisa dimanfaatkan untuk teh celup, teh bubuk, teh hijau, teh hitam, teh putih, minuman teh siap saji, teh rempah campuran, contohnya jahe, serai, dan pandan. Yang kedua, produk olahan dan turunan bisa dimanfaatkan untuk es teh manis, permen rasa teh, kue atau jajanan rasa teh, susu teh, contohnya milk tea atau teh tarik lokal. Yang ketiga, limbah dan sampingan bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik dari ampas teh, kompos rumah tangga, sabun alami dengan ekstra teh, masker wajah dari bubuk teh hijau. Yang keempat yaitu kreatif dan kerajinan, bisa dimanfaatkan untuk teh herbal campuran lokal, aroma terapi dari daun teh kering, kerajinan kemasan teh. Sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan yang di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inventarisasi ide dari Elin dan Rani. Ide yang dipilih Elin yaitu kopi. Biji kopi, kopi bubuk, kopi tubruk, kopi instan, kopi espresso, kopi susu, dan coklat kopi. Kulit biji atau kaskara. Teh kaskara, teh dari kulit kopi kering.
pupuk organik, dan bahan pakan ternak. Ampas kopi, sabun kopi, skrup atau masker kecantikan, pewangi alami, deodoran ruangan, penghilang bau sepatu atau kulkas, dan briket bahan bakar alternatif. Kayu pohon kopi, kayu bakar, bahan bakar seperti souvenir, ukiran, perabot kecil, produk turunan lain, minyak kopi untuk kosmetik atau aromaterapi, es krim dan atau dessert rasa kopi, sirup kopi untuk campuran minuman. Ide yang dipilih Rani, TKKS, energi dan bahan bakar, briket arang TKKS, pelet biomasa, pembangkit listrik biomasa skala kecil, pupuk dan pertanian, pupuk organik, kompos, mulsa organik, media tanam, dan bahan pupuk cair, bahan bangunan dan industri lokal, papan partikel, papan serat, bahan campuran, semen atau bata ringan, anyaman serat TKKS untuk kerajinan seperti tas dan pot bunga, produk rumah tangga dan kreatif, keset serat TKKS, bantal kursi atau jok motor, peternakan dan perikanan, pakan ternak fermentasi sapi dan kambing, media budidaya jamur tiram, media budidaya maggot BSF seperti pakan ikan dan ayam. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tidak hanya bijinya yang dimanfaatkan sebagai minuman, tapi hampir seluruh bagian tanaman kopi seperti kulit, ampas, hingga daunnya dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Melalui pohon industri kopi, dapat terlihat bahwa hampir semua bagian tanaman kopi bisa diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari minuman, kosmetik, pupuk, hingga energi. Hal ini menunjukkan bahwa kopi memiliki potensi besar untuk berkembang secara menyeluruh di dalam berbagai sektor industri. Saya akan menjelaskan tentang pohon industri kopi. Tanaman kopi tidak hanya menghasilkan minuman, tetapi seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan. Berikut pohon industri kopi yang bisa diolah menjadi beberapa produk lokal, yaitu kulit biji kopi atau kaskara, daun kopi, biji kopi, dan ampas kopi. Dari kulit bijinya atau kaskara bisa diolah menjadi teh kaskara dan pupuk organik. Daun kopi dapat dimanfaatkan menjadi teh daun kopi dan obat herbal. Biji kopi bisa mendapatkan produk seperti kopi bubuk, kopi tubruk, dan kopi instan. Sementara ampas kopi bisa diolah menjadi scrub, sabun, bahkan briket kopi. Artinya, kopi memiliki potensi industri yang sangat luas, bernilai ekonomi yang tinggi, serta bermanfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya, tanaman kopi tidak hanya menghasilkan biji kopi untuk minuman, tetapi seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Biji kopi dapat diolah menjadi kopi bubuk, kopi tubruk, maupun kopi instan. Kulit biji atau kaskara bisa dimanfaatkan menjadi teh kaskara dan pupuk organik. Daun kopi dapat diolah menjadi teh daun kopi atau obat herbal. Sementara ampas kopi dapat diolah menjadi scrub, sabun, maupun briket kopi. Dengan demikian, kopi merupakan tanaman dengan potensi industri yang luas, karena setiap bagian pohonnya dapat dimanfaatkan sebagai produk lokal yang bermanfaat, bernilai tambah, dan mendukung ekonomi masyarakat. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian pemaparan materi tentang pohon industri kopi. Sebagai moderator, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.